Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Firman Sebelum Bobo hari ini kita masuk dalam pemahaman yang luar biasa tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Ada banyak orang pikir membangun keluarga sekedar pokoknya saya suka, dia suka, kita kayaknya sepakat, kita kayaknya saling cinta, ayo kita bangun pernikahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan seperti itu saya beri nama pernikahan yang rapuh, karena ini hanya didasari pada suka. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Karena itu Alkitab bilang dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Karena itu Alkitab dengan tegas bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti ini bukan sekadar perjanjian, tetapi juga perjanjian yang kekal. Orang dunia saja dapat mengerti bahwa kita akan sehidup semati, apatah lagi kita yang mendasari pernikahan kita pada janji Tuhan. Maka kita percaya pernikahan adalah perjanjian kekal yang penuh kebahagiaan, penuh kesukaan, dan penuh berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Di kunci terakhir saya akan bahas bahwa Allah benci perceraian, bahkan menyebutnya pun jangan. Yang setuju sama saya katakan amin. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa saya nggak boleh menyebutnya? Karena saya percaya perceraian bukan sesuatu yang baik. Waduh, saya dari rumah udah persiapan. Saya udah yakin tuh kalau saya ngomong begitu, pasti jemaat semua bilang amin, 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 amin. Nggak taunya kecewa saya. Satu pun nggak ada yang bilang amin. Saya ulangi sekali lagi. Buat saya perceraian adalah sesuatu yang tidak baik. Masih ada yang anggap itu baik. Buat saya perceraian adalah sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik sebaiknya jangan disebut. Yang setuju sama saya katakan amin. Contoh. Kalau kita lihat seseorang, sebutlah mertua kita. Lalu kita bilang gini, Mama tambah tua ya. Kayaknya udah dikit lagi mati deh. Bagus gak? Gak disiram air panas saja sudah mujizat. Makanya di gereja ini selalu saya bilang, jangan katakan semua yang kita pikirkan, tetapi pikirkanlah semua yang hendak kita katakan. Amin. Kenapa? Karena kita mau hanya ucapkan hal-hal yang membangun dan menjadi berkat. Yang setuju sama saya katakan amin. Iya kan? Kan kalau itu kita bilang, kamu kok tambah tua sih? Kayaknya bentar lagi mau mati deh. Nggak 5 menit kemudian langsung serangan jantung. Ya kan, kayak itu opa-opa. Ada pesta tuh. Ada pesta. Dan satu kampung ini tahu opa paling suka Branebon. Jadi pas anaknya kung tua kawin, anaknya apa itu? RW, lurah ya. Anaknya kung tua kawin. So semua satu kampung diundang tuh. Opa langsung ke tempat Branebon. Hampir 10 menit opa di situ. Orang bingung, opa cari tuh kacang atau opa cari tuh kaki babi. Opa bagi terus. Antrian hampir 50 meter. Akhirnya satu bapak bilang, opa, sudah jo opa tuh Branebon.
Pindah jo yang lain. Opa bilang nyanda. Tapi gigi palsu ada jatuh di sini. Rupanya opa lagi aduk-aduk. Cari tuh gigi palsu. Semua yang antri bubar. Sudah Jo, tuh pun rasa tuh gigi opa katanya. Kasihan, opa belum sikat gigi lagi kasihan. Iya kan? Sama-sama bilang yang boleh saya ucapkan. Hanya yang membangun. Hanya yang menjadi berkat. Hanya yang membawa damai sejahtera. Dan hanya yang meninggikan Yesus. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Amin. Nah, Maleakhi pasal 2 ayat 15 sampai 16 dikatakan gini, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka apa? Daging dan roh. Pertanyaannya, kenapa Allah harus menyinggung ini? Karena ada banyak orang dalam berumah tangga punya konsep yang bodoh. Ada banyak orang bilang gini, pendeta, bekas suami, bekas istri kan ada. Tapi bekas anak, bekas adik, bekas kakak nggak ada. Karena kita keluarga sedarah. Betul. Tapi pernikahan bukan hanya sedarah. Tapi sedaging dan seroh. Setuju? Makanya waktu Allah bicara tentang pernikahan, Alkitab bilang apa? Klik. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka apa? Daging dan roh. Jadi konsep bahwa ada bekas suami, ada bekas istri adalah konsep yang sangat jahat. Di dalamnya ada roh perceraian. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa begitu? Karena dalam Alkitab tidak ada bekas suami, tidak ada bekas istri. Makanya Alkitab berkata, kalaupun bercerai, tidak boleh menikah lagi, karena menikah lagi berarti perzinahan. Gereja kita, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, punya posisi berdiri yang sangat tegas. Kekristenan membenci perceraian. Yang setuju sama saya katakan amin. Jadi kalau saya bercerai berarti saya dibenci Tuhan. Nah ini hal yang berbeda. Alkitab tidak pernah berkata Allah membenci orang yang bercerai. Allah membenci perceraian, yap. Tapi orang bercerai yang mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan mau menerimanya dan memberkatinya. Yang setuju sama saya katakan amin. Tetapi tindakan perceraian adalah tindakan yang tidak pernah ditolerir oleh Alkitab. Yang setuju katakan amin. Makanya kenapa? Karena Alkitab bilang, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Artinya kenapa sih pernikahan gak cukup hanya dengan menjadi saudara sedarah? Kenapa harus sedaging dan seroh? Karena ada plan of God. Apa plan of God-nya? Keturunan ilahi. Yang setuju sama saya katakan keturunan ilahi. Halo? Peluk anak-anak saudara dan berkata, sayang, kamu keturunan ilahi. Hiha. Amin. Karena Alkitab bilang apa? Anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Yang setuju sama saya katakan amin. Berarti perjanjian Tuhan bukan hanya buat kita. Kenapa rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang aturannya banyak? Karena apa rumah tangga Kristen tidak boleh bercerai? Karena God has a very very big plan. Sama-sama bilang sama saya keturunan ilahi. Amin. Kalau perlu setiap selesai doa pagi dalam keluarga, peluk anak-anak saudara berkata, sayang, kamu adalah keturunan ilahi. Jangan sebentar-bentar marah, gak ada otak kamu. Anak setan kamu. Jangan kerja sembarang. Anak-anak orang benar, keturunan ilahi. Kasih tepuk tangan dulu yang meremut Tuhan, haleluya. Makanya kita bilang apa? Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri mudanya. Kalau salah baca ngaco nih. Istri dari. Ya Pak ya. Istri apa Pak? Istri muda. Istri dari masa mudanya. Bapak ini kadang-kadang suka memperpendek ayat aja. Doa orang benar besar kuasanya. Wow. Dia pendekin, doa besar kuasanya. Tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tidak setia terhadap istri mudanya. Jangan. Lain arah itu. Ayat 16. Sebab, statement Alkitab jelas, amin.
Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Dan bukan hanya sampai di situ, dikatakan apa? Juga orang yang apa? Halo? Coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Jadi Allah bukan cuma perceraian, tapi Allah juga benci apa? Allah bukan hanya benci perceraian, tapi Allah juga benci mereka yang hidup dalam apa? Kekerasan. Pak, tahukah Pak? Setiap kali engkau bentak istrimu, sorga menangis. Hah? Sorga menangis? Bidara Cina banjir lagi dong pendeta. Ini apa artinya sorga menangis? Engkau menyakiti hati Tuhan. Ibu, setiap kali engkau berlaku kasar dan melawan suami, sorga menangis. Artinya engkau mengecewakan hati Tuhan. Karena Alkitab berkata Allah benci perceraian juga apa? Orang yang menutupi pakaiannya, menutupi rumah tangganya dengan apa? Kekerasan. Makanya ada pesan firman Tuhan di sini apa? Klik. Jadi apa? Jagalah dirimu dan janganlah apa? Berkhianat. Nah, ada bagian ayat firman Tuhan yang saya pikir tidak pernah bisa dipisahkan. Klik. Coba lihat ini. Aha, Efesus 5 ayat 1 sampai 3. Ada banyak orang bilang oh enggak ada hubungannya, tapi buat saya sangat berhubungan. Efesus 5 ayat 1 sampai 3 dikatakan sebab itu jadilah apa? Follower atau God's follower, pengikut-pengikut atau penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan. Artinya segala yang jahat, segala yang Tuhan gak suka, segala yang tidak jadi berkat disebut pun jangan. Sama-sama bilang sama saya, disebut pun jangan. Kira-kira perceraian jadi berkat gak? Halo? Kira-kira perceraian jadi berkat gak? Kira-kira perceraian sesuatu yang baik gak? Disebut juga pun apa? Jangan. Setuju? Ada orang yang masalah rumah tangga sedikit langsung cerai. On. Kalau sudah belum ngerti firman Tuhan sih boleh aja. Tapi kalau sudah udah ngerti firman Tuhan disebut saja pun jangan. Karena kalau saudara deklarasikan, hello, artinya apa? Saudara membuka celah bahwa itu suatu saat akan terjadi. Karena Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Kita nggak mau deklarasikan apapun dari setan. Yang setuju sama saya katakan tidak. Saya tidak akan mau mendeklarasikan apapun dari setan. Saya tidak akan bilang bahwa hidup saya hancur. Saya tidak akan bilang bahwa penyakit saya nggak bisa sembuh. Saya hanya deklarasikan apa yang firman Tuhan katakan. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Mujizat terjadi, saya tidak akan turun tapi naik. Saya tidak akan jadi ekor, saya jadi kepala. Hari-hari hidup saya dahsyat, hari depan saya cemerlang. Saya tahu doa saya dijawab. Saya tahu Yesus sudah sediakan kemenangan yang luar biasa. Yang setuju sama saya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama bilang sama saya tidak akan deklarasikan apapun yang dari setan. Saya hanya akan nyatakan segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Nah, saya catat di sini begini, klik. Allah kita sangat baik dan penuh kasih. Siapa yang setuju sama saya? Sama-sama bilang Allah saya sangat baik dan penuh kasih. Nah, kemudian timbul pertanyaan kritis. Kalau Allah itu baik, kenapa harus membenci? Karena mencintai dan membenci adalah dua sisi mata uang. Setuju nggak? Halo? Kalau sudah mencintai sesuatu pada saat yang bersamaan kau pasti akan membenci. Waduh, saya nggak ngerti pendeta. Contoh, kalau saya mencintai Yesus pada saat bersamaan saya akan benci dosa. Betul nggak? Nggak mungkin saya bisa mencintai Yesus dan mencintai dosa pada saat yang bersamaan. Karena apapun yang bertolak belakang, maka reaksi kita juga akan bertolak belakang. Jadi mencintai dan membenci adalah dua sisi mata uang.
Sama-sama bilang, Yesus mencintai saya. Pada saat yang bersamaan dia akan benci sesuatu. Apa yang dia benci? Saya catat di sini begini, klik. Dia membenci satu, segala sesuatu yang dapat berpotensi merusak saya. Judi bisa merusak saya enggak? Judi! Halo? Seks bebas bisa merusak saya enggak? Dosa bisa merusak saya enggak? Kecurangan bisa merusak saya enggak? Perceraian bisa merusak saya enggak? Dia benci. Segala sesuatu yang berpotensi akan merusak hidup saya. Allah membencinya. Termasuk apa? Perceraian. Yang kedua, apa yang Allah benci? Segala sesuatu yang mengganggu sukacita dan kedamaian di hati kita. Drug bisa mengganggu sukacita dan kedamaian kita enggak? Yes. Untuk sementara dia tawarkan damai palsu. Ya. Segala sesuatu ya yang akan mengganggu sukacita dan kedamaian kita, Tuhan benci. Kalau Tuhan mau kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, yang setuju katakan amin. Yang ketiga, dia membenci segala sesuatu yang berbahaya untuk masa depan kita. Karena Tuhan mau masa depan kita cemerlang. Makanya Alkitab bilang apa? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya catat di sini, klik. Mengapa Allah membenci perceraian? Dan dia begitu benci sehingga mengatakannya pun jangan. Saya ketemu 4 alasannya. Yang pertama, karena perceraian bukan solusi bagi anak-anak Tuhan. Setuju enggak? Buat orang dunia, mungkin perceraian adalah solusi. Tapi buat anak-anak Tuhan, perceraian bukan solusi. Karena kita masih punya Tuhan yang berfirman, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Kalau sudah tanya sama saya, berarti perceraian itu apa? Perceraian adalah ide setan untuk membuat kita kelihatannya berjalan di jalan yang mudah untuk sementara, tapi kemudian hancur binasa selamanya. Ngerti maksud saya? Sama-sama bilang sama saya, perceraian adalah ide setan. Karena Yesus saya adalah Allah yang memulihkan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, mengapa Allah membenci perceraian sehingga mengatakannya pun jangan? Karena perceraian merupakan bukti kekerasan hati. Oh, saudara tanya sama saya, loh apa buktinya pendeta? Aha, coba saudara lihat apa yang Alkitab katakan. Matius 19 ayat yang ke-8. Matius 19 ayat yang ke-8 bilang apa? Kata Yesus kepada mereka apa? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula apa? Karena kekerasan hati. Padahal Alkitab bilang kalau Roh Kudus bicara jangan keraskan hati. Orang bercerai bukan karena beratnya masalah. Sekarang saya mau tanya sama saudara-saudara yang sudah menikah. Setiap rumah tangga ada masalah enggak? Ada. Saya mau tanya sama adik-adik muda yang sedang berpacaran. Berpacaran ada masalah enggak? Ada juga pendeta. Sekarang saya mau tanya sama yang jomblo. Jomblo itu ada masalah enggak? Lebih parah lagi pendeta. Ya. Menikah sama pacaran aja ada masalah, apalagi yang jomblo. Ya, ngerti nggak maksud saya? Artinya apa? Setiap segi hidup ini pasti ada masalah. Tapi orang yang mau dipimpin Roh Kudus, orang yang mau melembutkan hati selalu ada jalan keluar. Tapi orang yang mengeraskan hati selalu ambil langkah-langkah bodoh dalam hidupnya. Berarti jelas. Kenapa Allah benci perceraian? 1, karena perceraian bukan solusi bagi anak-anak Tuhan. Yang kedua, karena perceraian merupakan bukti kekerasan hati. Yang ketiga, karena selalu ada jalan keluar dalam ketundukan kita terhadap apa firman Tuhan. Saya tahu nggak apa yang membuat seorang bercerai? Seorang yang selalu menuntut, pokoknya saya maunya begini.
Ketika suami bilang saya maunya begini, istri bilang saya maunya begini, maka jurang perbedaan akan menjadi semakin lebar. Jelas nggak sampai di sini? Ya kan? Tetapi kalau masing-masing back to the Bible, kalau masing-masing bilang ya bukan apa yang saya mau, tapi kira-kira di saat seperti ini apa yang Yesus mau dari saya, pasti ujung-ujungnya pemulihan. Makanya adik-adik muda yang belum menikah yang ada di ruangan ini, hari ini saya mau ingatkan buat saudara. Mencintai itu bukan hanya aku meriang merindukan kasih sayang. Ya, no. Tetapi mencintai adalah membangun sebuah komitmen yang tinggi. Untuk berkata, sekali aku menikah, apapun badainya, kita hadapi bersama. Karena Yesus tetap kepala rumah tangga kami yang teragung. Dan Alkitab adalah buku yang merupakan standar utama dari iman langkah kebahagiaan rumah tangga kita. Amin. Kalau masing-masing tunduk pada firman Tuhan, saya percaya rumah tangga harus bahagia. Amin. Dan yang keempat saya pelajari, mengapa Allah membenci perceraian sehingga mengatakannya pun jangan. Ini ngeri ini. Ini ngeri. Karena perceraian mengundang apa? Kutuk terhadap keturunan. Kalau sudah menatap saya dan berkata, pendeta sorry, tapi yang keempat ini gak masuk akal. Coba buka dalam Alkitab saudara, Keluaran 20 ayat yang kelima. Apa yang Keluaran 20 ayat 5 katakan? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang cemburu. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, pendeta ini kan konteksnya beda. Ini kan konteks tentang penyembahan berhala. Coba baca selanjutnya. Yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada apa? Keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang apa? Membenci aku. Memang khusus ayat ini konteksnya adalah penyembahan berhala. Tapi jangan salah, bagian terakhirnya bilang apa? Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang apa? Membenci aku. Apa itu membenci Tuhan? Mereka yang tetap melakukan apa yang Tuhan benci. Kalau Tuhan benci tapi kita tetap lakukan, itu kan artinya apa? Artinya kita ada dalam posisi sebagai orang-orang yang membenci Tuhan, melakukan tindakan-tindakan yang Tuhan benci. Kira-kira jelas sampai di sini? Halo? Jelas? Makanya coba saudara lihat lingkungan sekitar saudara. Kalau mama dan papanya bercerai, banyak anak-anaknya yang keturunannya penuh dengan perceraian. Ada yang jadi piaraan, ada yang miara orang, ada yang dipiara sambil miara. Ngeri saudara. Makanya selalu saya bilang senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan pada keluarga. Kehancuran keluarga membawa dampak yang sangat menakutkan. Ada yang buat survei. Bahkan kehancuran yang terjadi akibat rumah tangga pecah. Jumlahnya berlipat kali ganda. Dibanding kejatuhan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Bahkan kematian, kehancuran yang diakibatkan oleh kehancuran keluarga berlipat kali ganda, jauh lebih besar dari kematian yang diakibatkan oleh perang antara Israel dan Palestina. Terlalu banyak orang yang hari ini jadi perampok, jadi lesbian, jadi homoseks, jadi pengedar narkoba, jadi istri piaraan yang berasal dari keluarga-keluarga yang broken home. Kali itu sebagai gembala jemaat, saya titip kepada setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Perjuangkan rumah tangga saudara, supaya keluargamu tetap damai dan sejahtera. Kalau engkau sadar bahwa engkau berasal dari keluarga
yang banyak terjadi perceraian di dalamnya. Mari hari ini kita rebut janji Tuhan. Kita putuskan setiap kutuk-kutuknya. Karena perceraian menghadirkan kutuk. Tetapi orang yang dipulihkan Tuhan bebas dari segala kutuk dan dapat mengalirkan berkat Tuhan yang sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ada orang yang bilang sama saya gini, pendeta, bercerai itu kan salah. Tapi kalau tiap hari kita ribut terus, itu kan juga salah. Jadi gimana dong pendeta? Ada sebagian yang bilang, pendeta, bercerai itu kan rusaknya sekali. Tapi kalau ribut tiap hari, itu ngerusak lebih parah. Loh, kalau udah tahu ribut, jangan dipertahankan kan gitu. Kalau udah tahu ribut, bertobat dong. Cari jalan keluarnya, jangan justru dihancurin. Nah, Alkitab buku yang luar biasa. Alkitab bukan hanya berkata jangan bercerai. Ada orang yang bilang begini, pendeta, apa Tuhan senang gitu? Saya menderita terus. Di rumah udah ribut terus. Masih juga gak boleh bercerai. Tinggal nunggu salah satu mati. Makanya saya berdoa, Tuhan, angkat saya. Atau dia duluan. Kalau ada masalah, cari jalan keluar. Itu hebatnya Alkitab. Alkitab bukan hanya bilang jangan bercerai. Tuhan yang sama yang berkata, aku benci perceraian. Adalah Tuhan yang sama yang berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan yang sama yang bilang, aku benci perceraian. Tuhan yang sama yang berkata, ketuk, maka bagimu pintu akan dibukakan. Amin. Tuhan yang sama yang berkata, aku benci perceraian. Tuhan yang sama yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya di dalam aku selalu ada jalan keluar. Amin. Pertanyaannya, kalau rumah tangga sudah terus ribut, apa jalan keluarnya supaya tidak ada perceraian? Satu, hindari rasa bahwa saya benar. Apa yang membuat masalah rumah tangga jadi rumit? Karena saya merasa saya benar. Suami saya selingkuh, pendeta. Bajingan dia. Ya kayak gitu mesti saya ampunin. Rendah sekali saya wanita. Seorang ibu yang suaminya selingkuh. Saya bilang, ibu, there is no other way. You have to forgive your husband. Tiba-tiba dia lihat saya, dia bilang, sir, what do you think I am? A garbage collector? Kamu pikir saya siapa? Saya tukang tampung sampah? Cila. Yang paling benar nih. Serumit apapun masalahnya. Taruh suami berselingkuh. Tapi istri ngerasa gini, iya ya suami saya selingkuh. Tapi kenapa suami saya selingkuh? Pasti saya ada salahnya. Lalu dia peluk suaminya dan dia bilang, sayang, aku tahu kamu salah, kamu selingkuh. Tapi semua ini terjadi pasti aku ada salahnya. Sayang, aku minta maaf. Darah Yesus. Kira-kira beres gak persoalan rumah tangga itu? Pasti beres. Istri berselingkuh nih. Suami bukan dasar perempuan gatel nih orang. Di mana-mana si laki yang selingkuh. Ini perempuan yang selingkuh, najis. Tidak. Waduh. Istri saya selingkuh. Pasti saya ada salahnya. Dia peluk istrinya, sayang. Aku salah. Pasti ini semua bisa sampai terjadi. Karena aku sebagai suamimu. Mungkin terlalu banyak menyakitkan hatimu. Aku minta maaf. Wih, istri langsung gini. Kan aku yang selingkuh, Pak. Kok Papa yang minta maaf, Pak? Yang benar, Pak. Aku juga minta maaf, Pak. Mulai hari ini, Pak.
kita bangun rumah tangga yang lebih baik ya Pak. Pak, boleh nggak Pak, sama-sama bilang sama saya juga ada salahnya. Nggak, maksud saya lebih jantan sedikit Pak ngomongnya, maksudnya jangan terlalu gimana gitu kan, zaman sekarang nih zaman nggak jelas kan, ada jeruk makan jeruk, tomat makan tomat ya kan. Boleh nggak Pak, lebih jantan sedikit gitu Pak, ya kan, sama-sama bilang saya pun ada salahnya. Bu, jangan cuma senyum-senyum Bu. Coba Bu, semua wanita bilang gini, saya pun ada salahnya. Kok jadi ibu-ibu? Kepala batu banget sih Bu. Coba Bu bilang sama saya pun ada salahnya. Coba ya. Setiap kali ada masalah, kalau Bapak Ibu mau lihat pemulihan mulai dari situ. Saya pun ada salahnya. Dari titik itu akan menjadi awal yang baik. Maka Yesus bilang gini, kalau kamu tidak bersalah hukum. Semua pergi tuh. Kenapa? Masing-masing sadar, iya ya. Kita ini senangnya menghakimi orang, menghujat orang, tapi kita juga ada salahnya. Jadi ingat ya, kalau kita mau lihat pemulihan, jangan ribut pada berapa parahnya keadaannya, tapi mulai, wah saya ada salahnya. Start from me, mulai dari saya mau berubah dulu. Pasti ada banyak hal yang dahsyat. Setuju? 2. Jalan keluarnya. Hindari pemikiran tidak ada jalan. Kenapa rumah tangga bercerai? Saya udah ngalah pendeta, saya udah buat apa saja tapi udah gak ada jalan. Siapa yang setuju sama saya dalam Yesus selalu ada jalan? Amin? Boleh gak taruh tangan kanan di dada, kita buat langkah profetik kita. Sama-sama bilang dalam Yesus selalu ada jalan. Saya gak mau tahu berapa rumitnya kondisi rumah tangga saudara, tapi dalam Yesus selalu ada jalan. When I don't know what to do, I will not doing anything. Kalau saya udah gak tahu apa yang mesti saya buat, saya gak akan berbuat apa-apa. Saya hanya akan berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menuntun saya pada jalan-jalan yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Saya ingat gak cerita tentang seorang janda, seorang nabi yang marah, yang sedih. Dia ngadu sama Elisa. Karena hambamu, suamiku, mati. Dan kita gak punya apa-apa sekarang kecuali sedikit minyak dalam buli-buli. Dan kami sedang dalam hutang besar. Dengan lain kata ibu janda ini berkata, tidak ada jalan. Tapi apa yang Elisa katakan? Kumpulkanlah buli-buli, jangan terlalu sedikit. Lalu masuk ke dalam pintu, kunci, lalu tuang minyak yang ada. Lalu setelah engkau dapat, jual. Wanita itu pikirkan kami cuma punya minyak sedikit. Tapi sejauh minyak itu dituang, selalu ada persediaan. Artinya apa? Jalan-jalan yang gak masuk akal, yang gak pernah kita perhitungkan. Tuhan selalu punya jalan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang ketiga, apa jalan keluarnya kalau ada masalah? Carilah apa? Wasit yang baik. Karena dalam rumah tangga selalu saya merasa diri yang benar, istri saya merasa diri yang benar, suami saya merasa yang benar, dan setiap istri merasa diri yang paling benar. Betul gak saudara-saudara? Iya kan? Berarti harus ada wasit yang berkata kamu salahnya di sini, kamu baiknya di sini, kamu salahnya di sini, kamu benar di sini. Makanya selalu saya bilang, kalau sedang ada dalam masalah rumah tangga, hati-hati sama siapa kita curhat. Curhatlah pada orang yang tepat, bukan curhat pada orang yang menyenangkan. Karena yang tepat itu seringkali akan memberikan nasihat yang tidak menyenangkan. Saudara lagi ada masalah sama suami saudara, tiba-tiba curhat sama teman kantor yang lagi ada masalah sama istrinya. Kena itu persis tuh. Mulai itu. Suami saya kasar. Saya bisa mengerti mbak loh. Karena memang istri saya juga kepala batu.
Berarti di tengah penderitaan kita, Tuhan telah mempertemukan kita. Bukan Tuhan, setan. Lu selingkuh kok Tuhan? Ngerti gak maksud saya? Wih, saya paling enak tuh lihat orang kayak begitu tuh. Tuhan dibawa-bawa gitu. Ya habis gimana ya pendeta ya? Suami saya bukan orang pelayanan gitu. Kebetulan di pelayanan, saya ketemu orang pelayanan yang istrinya gak di pelayanan. Mungkin kita terlalu cepat mengambil keputusan. Ya ilaha illallah. Ingat umur udah 47. Gergetan gue bener. Ih pendeta ini. Ya emang. La ilah masa umur 47 tahun masih. Ya ilah. Ya ilah. La ilah. 47 tahun. Ya ilah kalau kebo juga udah bakimo. Gitu. Tahu gak bakimo? Orang udah 47 tahun masih selingkuh juga. Ya ilah, KTP-nya udah mau seumur hidup itu mah. Maksud saya gini. Aduh. Saya ngomong jangan ya. Seperti saya mau ngomong tapi gak enak. Tapi kalau saya gak ngomong, saya kepikiran. Saya ngomong aja ya. Apapun harganya ya. Ngomong aja ya. Gini. Tapi nanti setelah ngerti lagi. Gak usah ngomong aja dia. Ya terserah pendeta lah. Lu yang pendeta, lu mau ngomong gak mau ngomong selalu. Jangan gitu dong. Sudah emosi terus sih. Sabar dong. Kalau saya marah sama saudara itu karena saya sayang. Tapi kalau sudah marah sama saya dosa 7 turunan. Kan coba kenapa saya marah sama saudara? Karena saya mau sudah hidup benar, kan gitu kan? Nah kenapa sudah marah sama saya? Karena sudah emosi, gak boleh. Sabar dong. Tapi saya ngomong aja ya. Daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kadangkala. Bahkan curhat sama pendeta tertentu belum tentu jalan yang terbaik. Maksud pendeta? Kebetulan ini pengalaman yang saya tahu dari orang yang saya kenal. Dia ada masalah sama istrinya. Dia curhat sama seorang pendeta yang kebetulan perempuan. Hari ini pendeta itu ceraikan suaminya dan dia berdua selingkuh. Gila gak tuh? Sampai setan aja bilang gua setan tapi gak kayak elu kelakuannya. Tapi udah stop sampai di sini aja, setuju? Gak usah lagi keluar dari gereja. Itu pendeta yang dimaksud Pak Gilbert siapa ya? Siapa sih pendeta yang baru diceraiin sama suaminya? Enggak, kan saya lagi khotbah bukan tentang itu kan. Saya kan gak usah cari-cari tahu, kan gue tahu siapa orangnya. Ngapain sudah membahas tentang itu? Bandingkan sudah bahas aja bagaimana rumah tangga sudah bahagia. Yang saya gregetannya kan itu kan. Pulang gereja bukan bahas firman, malah dia bahas. Tadi kan Gilbert ngomong, itu pendeta perempuan yang ceraikan suaminya siapa ya? Si ini kali, emang udah cerai? Lagi pisah, oh masa? Gak usah dibahas. Gue yang tahu siapa orangnya. Karena itu selalu saya bilang. Paling tepat. Jangan curhat sama orang yang beda jenis kelamin. Maksudnya gini. Kalau saudara laki, ya konseling aja, curhat aja sama pria juga. Tapi pria yang benar gitu, jangan pria yang ini zaman sekarang juga repot juga sih ya. Karena saya ketemu juga orang yang akhirnya jadi lesbian gitu. Jadi lesbong. Karena gitu. Dia curhat sama temannya, teman sekolahnya sebetulnya. Dia curhat sama teman sekolahnya. Lalu teman sekolahnya akhirnya peluk dia, ngertiin dia, sampai bilang sama dia, memang cuma perempuan yang bisa ngerti perempuan. Dia lagi ada masalah sama suaminya, hari ini jadi lesbong, saudara. Wih, ngeri zaman sekarang. Makanya, kalau saudara seorang wanita, ada masalah rumah tangga, konselinglah sama istri pendeta kek, atau pendeta yang wanita kek, ngerti nggak? Jangan justru sama teman kantor. Intinya gini, jangan
pernah curhat sama orang yang juga bermasalah. Ngerti nggak sampai di sini? Supaya yang ada adalah wasit yang bisa memberitahu langkah yang tepat. Jelas sampai di sini? Karena ada banyak hal yang terlalu rumit buat kita. Tapi buat orang-orang tertentu yang memang mampu menolong kita, justru akan membawa kita ke jalan keluar yang luar biasa. Yang saya juga berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Hindari rasa saya benar. 2, hindari pemikiran tidak ada jalan. 3, carilah apa? Wasit. Yang bisa berada di tengah, saudara. Bukan justru mendatangkan lebih ngaco lagi, tapi justru memberikan jalan keluar. Dan yang keempat, apa jalan keluarnya? Siaplah untuk jadi pelaku firman. Kalau ada masalah jangan cuma cari jalan yang enak. Karena Alkitab bilang, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Alkitab bilang, orang yang bijaksana dia membangun rumahnya di atas dasar batu karang. Karena orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan dia melakukannya. Membangun rumah di atas dasar batu karang gak gampang. Tetapi akibatnya ketika badai menerpa, angin ribut melanda, rumah itu tidak goyah. Bagi saya adalah sebuah kehormatan dan sukacita tersendiri. Boleh menaruh di hidup saudara, di tangan saudara, di hati saudara. 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana surga. Doa saya, pegang kunci itu, unlock every door, buka setiap pintu-pintu yang terkunci, jadi pelaku firman, sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah surgaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Kalau hari ini engkau berkata, aku produk dari broken home family, sehingga aku terlibat dengan drugs, aku jadi homoseks, aku terlibat dengan lesbianism, banyak hal yang gak beres dalam hidupku, but I love Jesus so much. Taruh tangan kananmu di dada hari ini. Biar Tuhan bebaskan kau dari berbagai ikatan. Atau mungkin kau berkata, di keluargaku banyak yang bercerai. Aku tidak mau kutuk ini menimpa hidupku. Ya Allah, bebaskan aku dari kutuk perceraian dari keluargaku ini. Taruh tangan kananmu di dada dan izinkan saya berdoa buat saudara. Atau mungkin hari ini kau berkata, jujur, saya pernah mengambil langkah bodoh yang bernama perceraian itu. Masihkah Yesus mau mengubahkan hidup saya? Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, aku masih muda, tetapi aku lakukan hubungan seks sebelum nikah. Aku lakukan banyak hal yang salah di masa pacaranku. Bahkan kadang-kala aku pacaran dengan orang yang tidak seiman. Hari ini Tuhan, aku tahu bahwa pacaran bukan sesuatu yang main-main, tapi persiapan untuk membangun keluarga yang bahagia. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hal ini kau berkata, jujur pendeta, rumah tangga kami sedang dalam masalah. Kadangkala sempat terpikir untuk bercerai, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hal ini kau berkata, saya orangnya, setiap kali ada masalah dalam rumah tangga, saya suka berteriak, udah cerai aja, saya udah gak tahan. Tapi hari ini saya bertobat. Saya cabut semua perkataan itu. Saya berjanji di hadapan Tuhan tidak akan ucapkan itu lagi. Karena itu kata dari setan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, ya Allahku, bantu aku untuk dapat menjadi suami, dapat menjadi istri yang membangun keluarga yang bahagia dalam terang Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan izinkan saya berdoa. Bapa, janjimu adalah satu orang bertobat seluruh rumah tangga diselamatkan. Janjimu adalah engkau akan membangun keluarga kami dalam suasana sorga. Karena itu hari ini kami pegang janjimu. Kalau ada kesalahan dalam diri kami, ampunilah Tuhan. Kalau kami berasal dari keluarga yang broken home, bebaskan kami dari ikatan itu. Karena kami tahu kami punya Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Kalau kami terikat dengan kutuk-kutuk perceraian dalam keluarga, bebaskan kami ya Allah. Kalau ada ikatan-ikatan dosa dan hidup yang gak berkenan dalam rumah tangga kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Hari ini kami sudah terima tubuh dan darah Kristus.
Dan kami tahu lewat tubuh dan darah yang terpecah buat kami di atas kayu salib, kami mendapat pembebasan. Sehingga kami dapat berkata mulai hari ini, keluargaku adalah sorgaku. Jadikan para suami sebagai imam yang kudus dalam keluarga, istri menjadi penolong. Persiapkan adik-adik muda yang ada di ruangan ini, bahkan anak-anak kami Tuhan, untuk membangun masa mudanya dengan benar dan berkenan kepada Tuhan. Karena kami percaya perjanjian Tuhan adalah kepada keluarga. Terima kasih Bapa, sehingga setiap kami boleh membangun keluarga yang penuh dengan suasana sorga. Bahkan kalau ada yang sakit ya Allah di ruangan ini, di tempat ibadah ini, kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus sebagai tanda kasih yang terdahsyat. Kami imani kami sembuh oleh bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Langkah-langkah mereka terus penuh dengan mujizat Tuhan. Mereka tidak turun tapi selalu naik. Tidak jadi ekor, mereka jadi kepala. Ada mujizat-mujizat yang dahsyat yang selalu terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Angkat tangan kita dua-dua. Yesus pegang